Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kakak-kakak, adik-adik, sekarang saya bersama, mungkin kalau yang sudah kenal, saya sebut namanya sudah tidak asing lagi, bersama Kak Ahmad Rusdi. Sehat ya Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Salam sehat. Salam sehat. Buat pencinta Bang Widya Channel, saat ini saya akan mewawancara Kak Ahmad Rusdi sebagai Ketua Asia Pacific Region. Jadi jangan khawatir, Indonesia punya putra, salah satu putra terbaik yang orang kedua ya Kak Rusdi ya. Ya. Orang kedua menjadi Ketua Asia Pacific Region. Jadi kakak-kakak simak terus channel Bang Widya. Cuma Kak Ahmad Rusdi, di channel ini saya kadang-kadang bingung ingin menyapa pemirsa, ingin menyapa adik-adik kakak-kakak di luar sana, karena kita nggak tahu mereka nontonnya pagi, siang, atau malam. Jadi ya sudah, selamat hari gini, selamat gini hari. Nah, Kak Rusdi sehat ya? Alhamdulillah. Kak Rusdi, sebagaimana kita ketahui, sebagaimana halayak Gerakan Pramuka ketahui, kakak selain wakil ketua Kuarnas, ketua Komisi Bidang Kerjasama Luar Negeri, kakak juga menjadi ketua Asia Pacific Region. Nah, Kak, saya tidak ingin bertanya kesan-kesan kakak terpilih. Kita semua sudah tahu kakak terpilih dalam sebuah conference. Cuma saya ingin mengulik Kak, bagaimana apresiasi teman-teman NSO di Asia Pasifik khususnya terhadap kinerja atau performa atau profil Gerakan Pramuka Kak. Silakan Kak. Selamat dan sukses selalu buat adik-adik sekalian serta kakak-kakak. Memang saya rasakan bahwa Gerakan Pramuka di Indonesia itu oleh kawasan baik di Asia Pasifik maupun World Scout Bureau sangat diperhitungkan. Sangat diperhitungkan kenapa? Sekarang dari jumlah anggota 50 juta untuk mencapai 100 juta, itu 30 juta berada di Indonesia, di Asia Pasifik. Dan dari 30 tersebut, Indonesia juga mencapai sampai 20, dan kini sudah mendaftar ulang untuk mencapai 200 juta itu, untuk mencapai 100 juta itu. Gerakan Pramuka hingga kini telah mencapai 25 juta. Dengan pendidikan yang sukarela dimaksud, tentunya terus berkembang. Nah, dengan perkembangan ini selalu diperhitungkan karena kegiatannya cukup luas, multi etnik, multi bahasa, multi religi, yang bisa satu kesatuan di antara anggota Pramuka. Nah, satu kesatuan inilah yang selalu diperhitungkan dengan kegiatan-kegiatan yang ada dan kita rasakan. Sehingga dunia pramukaan, dunia kepanduan selalu memperhitungkan bukan saja jumlahnya, tapi kegiatannya baik pada tingkatan siaga, penggalang, penegak, pembina juga. Nah, inilah yang mereka perhitungkan bahwa NSO di Indonesia itu cukup maju dan terus berkembang. Karena di samping kegiatan-kegiatan di dalam Gerakan Pramuka, itu juga ada satuan karya ataupun saka. Nah, saka inilah mereka sangat respect dan kegiatan-kegiatan yang sangat luas, baik di sekolahan ataupun di luar sekolah. Jadi tanggapan Indonesia sebagai gerakan panduan yang jumlah anggotanya cukup besar dan kegiatannya dalam pembinaan anak didik itu benar-benar sangat dihargai, diperhitungkan. Dan Indonesia selalu mengikuti kegiatan-kegiatan baik di tingkat regional ataupun kegiatan di tingkat dunia. Selalu ada, selalu aktif, dan selalu diperhitungkan oleh Pramuka, baik tetangga di kawasan Asia atau SARC, di kawasan Asia Pasifik Regional, dan di kawasan dunia. Mantap. Nah, kakak-kakak, adik-adik, jelas ya, selain bukan cuma sekedar kuantitas, tapi teman-teman dari NSO lain menganggap bahwa varian kegiatan, kemudian kualitas kegiatan kita, ya mungkin menurut mereka mumpuni ya Kak ya.
kita punya satuan karya sebagai wadah pembinaan. Tapi ingat kakak-kakak, jangan berpuas diri dulu. Kita harus bisa lebih baik lagi meningkatkan kesadaran semua elemen ya kakak, kayak Kak Rusdi ya. Semua elemen untuk sama-sama bagaimana pendidikan kepramukaan bisa berjalan lebih mulus. Dan satu lagi, modal kita adalah kita punya Bhinneka Tunggal Ika. Bersama dalam keragaman, beragam dalam kebersamaan. Nah, selanjutnya Kak, kalau tadi apresiasi dan respect teman-teman dari luar, kakak kan sekarang sudah di Jakarta nih, sudah tidak lagi bertugas di Bangkok ya. Bagaimana Kak? Berapa lama lagi kakak mengemban tugas sebagai Ketua Asia Pacific Region? Kemudian bagaimana di era pandemi yang sudah hampir 1 tahun Kak? 1 tahun kita semua mencari alternatif solusi bagaimana berkegiatan secara daring, luring maupun mix blended learning. Sekarang kakak ada di Jakarta, bertugas di Jakarta, kembali ke Indonesia. Bagaimana kakak mengelola organisasi Asia Pacific Region ini Kak? Terima kasih. Dengan kembalinya saya ke Jakarta dan tentunya di Bangkok, saya juga sudah selesai masa tugas. Dengan purna inilah saya bertekad, karena sekali pramuka tetap pramuka, dan tentunya juga kita sebagai pramuka yang sejati memang benar-benar mencintai, kapan dimanapun itu selalu siap bersedia. Nah, saya sebagai anggota awalnya anggota komite sejak tahun 2015, sebenarnya tahun 2020 ini sudah berakhir. Namun ketika tahun 2018 terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Asia Pasifik Regional Committee 2018, sehingga sebenarnya 2020 ini sudah berakhir. Nah, namun karena kondisi pandemi COVID-19, maka kegiatan konferensi yang seharusnya akan diadakan bulan tahun 2020 ini, bulan November, itu terpaksa ditunda, sehingga kegiatan summit ataupun kegiatan conference itu juga ditunda. Nah, dengan penundaan ini maka akan diadakan tahun depan. Nah, konferensi Asia Pasifik Regional Sport Committee, konferensi akan diadakan di Taiwan, sedangkan summitnya Indonesia juga baru pernah menjadi tuan rumah di Bali. Itu sedianya tahun ini juga akan diadakan di Korea, yang notabene juga akan mengundang dari kuarnas-kuarnas lainnya, dengan summit dimaksud sekalian memperlihatkan persiapan kepanduan Korea dalam menghadapi Jambore ke-25 yang akan diadakan di Korea tahun 2020-2023. Tentunya mereka benar-benar sudah siap. Nah, tapi karena dengan pandemi ini maka ditunda untuk summit tahun depan. Itu pun juga kita dari APR sudah menawarkan siapa yang akan menjadi penyelenggara summit, yang konferensinya tetap diadakan di Taiwan. Nah, dengan summit inilah kita untuk membahas kegiatan-kegiatan yang ada di Asia Pacific Regional Committee. Tentu kegiatan ini juga mengalami hambatan, tapi kita, meskipun saya dari Bangkok pindah ke Jakarta, selama ini juga setiap 2 minggu sekali juga berkomunikasi melalui webinar atau video conference, yang selalu saya bahkan tiap seminggu 2 kali juga komunikasi, baik melalui telepon atau WhatsApp dan juga webinar kepada direktur saya, direktur regional APR Support yang headquarternya di Manila. Nah, tentu semua ini menjadi perhatian kita, concern bagaimana di masa pandemi ini masing-masing NSO menyelenggarakan kegiatan melalui webinar, khususnya juga buat anak didik, sehingga dengan kegiatan ini mereka saling mengisi, mereka saling tukar
pikiran, tukar pandangan kegiatan apa yang bisa dilakukan, baik untuk pelatihan siaga, penggalang, penegak, dan pandega, termasuk kita sebagai pembina pun terus berkomunikasi dan berkoordinasi. Ini pun juga dilakukan oleh World Scout Bureau, baik dalam rapat-rapat atau pertemuan yang kita selenggarakan secara rutin, tidak menghalangi dari COVID itu sendiri, dan tentunya dengan mematuhi apa yang dapat dilakukan. Termasuk juga kegiatan konferensi dunia yang semula pada tahun ini akan diadakan di bulan Agustus 2020, maka ditunda untuk tahun depan. Termasuk juga rover mode dunia yang akan diadakan di Irlandia, itu juga ditunda tahun depan. Nah, kegiatan yang ada yaitu Jota Joti melalui virtual, tentunya ini cukup mengasihkan buat anak didik kita. Itulah yang tetap kita lakukan, kegiatan tetap ada, kemudian melalui webinar. Mantap, Kak. Jadi kegiatan tetap ada. Bagaimana pembina, pelatih, pengurus kuartir, termasuk Asia Pasifik dan WOSM, semuanya melakukan kreasi dan kreativitas. Tapi bagaimana mengelola organisasi, memanage organisasi, Kak Rusdi sudah menjelaskan. Intinya adalah komunikasi. Dan tadi Kak, relationship ya, semua bisa jalan. Karena sebagaimana kita ketahui, semua adik-adik kegiatan baik Asia Pasifik maupun kegiatan dunia pun diundur. Bahkan kemungkinan kegiatan Jambore Dunia 2023 kita masih harap cemas ya Kak ya. Mudah-mudahan pandemi COVID-19 segera berlalu, kita bisa berkegiatan normal lagi. Walaupun tetap setelah era ini kita akan tetap punya protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Nah, Kak Rusdi, kalau tahun depan masa jabatan Kakak sebagai ketua IPR komite selesai, kira-kira apa nih rencana Kakak nih? Target Kakak keluar maupun ke dalam, baik secara personal maupun secara organisasi, apabila Kakak tidak terpilih lagi, atau saya nggak tahu, bisa 2 kali nggak terpilih? Selama ini belum ya? ada. Oke. Karena masa tugas sebagai anggota komite itu 5 tahun. 5 tahun. Nah, seorang anggota komite dalam masa waktu 5 tahun, sebagai anggota 2,5 tahun, 3 tahun, kemudian baru bisa terpilih sebagai ketua. Nah, tentu di situ ada pergantian antar waktu. Nah, kita semua anggotanya ada 10. Nah, pergantian antar waktulah. Ketika itu tahun 2015 saya terpilih sebagai anggota komite, sehingga dari lubuk hati yang sangat dalam itu saya mengharapkan kiranya bisa menggantikan saya sebagai anggota komite di konferensi tahun depan ini. Nah, tentu tidak mudah untuk mencari anggota komite. Apabila ada kesempatan juga bisa menjadi ketua komite. Tapi sebagai ketua komite itu Indonesia dari sejak berdirinya Gerakan Pramuka, apalagi adanya WOSM, dibentuknya WOSM, kemudian IPR, itu komite memang cukup ada beberapa anggota dan dari Indonesia, tapi yang sebagai pernah menjadi ketua itu Kak Abdul Aziz Saleh tahun 1974. Nah, ketika itu bahkan setelah 40 tahun itu baru terpilih lagi sebagai ketua, apalagi ketika itu saya secara aklamasi dipilih. Nah, tentu saya yang ingin mengharapkan pengganti saya di komite. Nah, tentunya harus mau, kemudian mampu itu juga benar-benar mampu, anggota pramuka tentunya, baik segi bahasa tulis ataupun lisan, dan rela berkorban. Nah, karena rela berkorban, kita sebagai anggota ABR atau WOSM komite ini dituntut untuk kerelaan dalam berkorban waktu, kemudian mau kemampuan,
kemampuan dan juga rela berkorban dalam arti finansial juga, karena dalam pertemuan-pertemuan itu juga kita juga harus mampu mengeluarkan biaya tiket atau biaya akomodasi dan juga kontribusi untuk penyelenggaraan konferensi itu sendiri. Kita juga dituntut untuk berkontribusi dengan membayar. Nah, kesemuanya ini tentu tidak bisa kita menjagakan dari Kuarnas. Nah, disitulah adanya kemampuan untuk berkontribusi dari pribadi. Nah, inilah yang saya tekankan, bahwa ada kemampuan dalam bahasa ataupun memang anggota pramuka sendiri. Nah, juga ada kemampuan rela berkorban untuk kontribusi, tentunya juga waktu. Ya. Nah, saya sudah bertekad, karena selama kembali di Jakarta dan sudah purna tugas, saya pun juga masih mau dan mampu memanage melalui webinar dengan teman-teman, dengan rekan-rekan kita di anggota komite yang 10 orang itu, dan juga bersama dengan ketua subkomite, termasuk dengan anggota subkomite itu di kawasan Asia Pasifik. Dan bahkan kita sebagai ketua regional itu juga ex officio sebagai anggota World Scout Bureau komite yang ada di dunia ini. Dan kita juga selalu mengikuti melalui webinar ini untuk membahas kegiatan itu sendiri di masa pandemik, untuk membahas keuangan, untuk membahas manajemen risk dan kegiatan lainnya. Komplit. Nah, kakak-kakak, adik-adik, apa yang sudah disampaikan oleh Kak Ahmad Rusdi, orang kedua di Indonesia yang menjadi chairman, ketua Asia Pacific Region Committee. Jadi kalau ada anak pramuka, pembina pramuka, pelatih pramuka mengeluh soal waktu, hubungi Kak Rusdi, belajar bagaimana memanage diri dan memanage waktu. Beliau tugas di Bangkok, EPR kantornya di Manila. Dia kemarin itu sebelum purna tugas, bagaimana Kak Ahmad Rusdi mengelola organisasi Asia Pasifik yang tadi jelas kayak juga sebagai ex officio anggota komite di WOSM. Tapi Kak Ahmad Rusdi juga sebagai wakil ketua Kuarnas, ketua Komisi Kerjasama Luar Negeri. Semua bisa dimanage dengan baik. Jadi kakak-kakak, adik-adik, pramuka itu harus di sini senang, di sana senang. Jangan mengeluh. Kalau mau mengeluh soal membagi waktu, belajar sama Kak Ahmad Rusdi, datang ke Kuarnas, hubungi saya, mau ketemu, mau belajar bagaimana memanage waktu. Karena pramuka itu disiplin, berani, dan setia. Kak Ahmad Rusdi, saya sebelum menutup forum Bang Widya ini, ada satu lagi pertanyaan kaitannya dengan manajemen waktu tadi, Kak. Kakak sudah menjelaskan secara lugas dan tegas apa yang kakak lakukan di EPR dan WOSM. Sebagai Wakak Kuarnas nih, Kak, harapan kakak, bukan apa yang sudah kakak, harapan kakak ke depan buat Kuarnas, Kuarda, Kuarcap, buat satuan karya, buat budek, buat anggota pramuka. Karena kakak tadi bicara sudah bukan lagi bicara kaderisasi, tapi bicara regenerasi. Siapa yang akan masuk ke EPR mau, mampu, rela berkorban. Harapan kakak kepada pramuka, kepada gerakan pramuka khususnya di Indonesia, Kak, sebagai Wakak Kuarnas, Kak. Memang ketika itu saya diminta membantu Wakak Kuarnas bidang kerjasama luar negeri dengan terpilihnya Kak Budi Waseso sebagai ketua menggantikan Kak Adiaksa. Nah, sebelumnya waktu Kak Adiaksa pun saya ikut membantu sebagai Waka hubungan luar negeri, dan sebelumnya 2 kali periode Kak almarhum Kak Asel itu juga sebagai anggota bidang hubungan luar negeri 2 kali periode. Nah, sekarang dengan sekembalinya saya di Indonesia, saya ketika itu sudah menghadap dan sudah komitmen bahwa saya sudah purna tugas sebagai duta besar dengan kembali ke Jakarta. Nah, dengan purna tugas itulah saya
bertekad tetap siap sedia untuk membantu Kuarnas Gerakan Pramuka secara aktif. Dan sejak 3 bulan ini saya juga mengikuti rapat-rapat yang sebelumnya saya lakukan melalui laporan per surat, tapi kali ini bisa hadir langsung, baik rapat-rapat ataupun kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Kuarnas. Contohnya sekarang ini dalam gugus tugas pandemik 19 ini, apalagi pada tingkatan nasional, gugus tugas dimaksud, kita tetap untuk mensukseskan bagaimana kita menghadapi pandemi itu, termasuk di seluruh satuan tugas ini. Tentu Abdi Mas Gana kita juga terus berkomunikasi dan berkontribusi. Nah, inilah tekad saya, dan sekarang karena sudah punya tugas tentu lebih banyak waktu, dan memang saya bertekad untuk tetap mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada. Contohnya nanti tanggal 28 mendatang kita juga akan mengadakan secara seremonial bahwa gugus tugas ini secara nasional Kuarnas mudah-mudahan bisa berhasil dan diikuti oleh wilayah-wilayah, koordinator wilayah baik Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia di Jawa ini juga, dan Indonesia Timur. Tentu ini merupakan suatu kegiatan yang sangat penting dan mulia, karena kita belum tahu siapa sebenarnya lawan kita dalam menghadapi COVID ini. Nah, yang penting kita bisa menjaga diri, bisa membawa diri, dan mematuhi protokol kesehatan. Mantap Kak. Jadi teman-teman kakak-kakak, Kak Rusdi akan aktif membantu Satgas COVID-19. Nah tentunya Kak Rusdi, saya ingin menyampaikan kepada kawan-kawan di Diafragma, Dialog Pramuka dan Generasi Muda ini, kita bukan cuma menampilkan tokoh lokal, tapi juga tokoh interlokal. Maksudnya tokoh dunia. Jadi kakak-kakak, adik-adik, saya ingin berbincang lebih banyak dengan Kak Ahmad Rusdi. Namun demikian, supaya kakak-kakak dan adik-adik ingin lagi menunggu edisinya Kak Ahmad Rusdi, saya cukupkan sekian dulu wawancara dengan Kak Ahmad Rusdi. Ingat, jangan lupa patuhi protokol kesehatan, karena pramuka disiplin, berani dan setia untuk cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer, kakak-kakak. Nah, kemudian jaga jarak, dan jangan lupa pakai masker. Namun demikian Kak Ahmad Rusdi, supaya siapapun yang kenal kakak bisa saja pengagum kakak, yakin gak sih ini Kak Ahmad Rusdi? Sejenak kita buka masker Kak, biar semua. Ini loh kakak-kakak, saya Widya Sukma, ya Kak Ahmad Rusdi. Nah kita tutup lagi Kak, karena protokol kesehatan. Jadi jelas ya, Kak Ahmad Rusdi, Kak Kuarnas dan Ketua IPR. Nah kakak-kakak, saya cukupkan sekian Bang Widya Channel dengan Diafragma bersama Kak Ahmad Rusdi. Tunggu episode berikutnya, edisi berikutnya, bagaimana seorang Ahmad Rusdi benang merah pengabdian, dari mulai siaga penggalan penegak, dari ketua Dewan Racana menjadi ketua Asia Pasifik. Nantikan edisi berikutnya. Terima kasih Kak Ahmad Rusdi, salam sehat kakak-kakak, dedek. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.